Happy Sabbath for all of you and blessing Sabbath for all of you. Aku bikin video hari ini malam-malam, tadi pagi nggak sempat karena buru-buru sama temanku jalan di Fish Fiver dengan guruku juga. Jadi malam ini aku buat videonya dan kebetulan hari ini adalah hari Jumat dan ini sudah buka Sabat atau tepatnya sudah hari Sabat. Jadi aku katakan selamat hari Sabat. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena dari pagi kita bangun dalam keadaan sehat dan pada malam ini juga kita sehat. Aku sehat, terima kasih ya Tuhan untuk semua kasih setiamu Bapa. Dan pada saat ini Bapa, kami akan membaca firman-Mu kembali dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, puji dan syukur hamba-Mu panjatkan. Bapa di sorga, terima kasih Bapa, kami panjatkan Bapa anak-anak-Mu di sini. Terima kasih Engkau bangunkan kami dari pagi dan dalam keadaan sehat sampai sekarang. Bapa di surga, terima kasih juga Bapa, ini hari sudah malam dan hari ini adalah juga hari Sabat-Mu. Kiranya Sabat-Mu Tuhan menjadi Sabat yang diberkati buat kami, buat teman-teman kami, saudara kami dimanapun mereka berada yang menonton video ini. Bapa di surga, ajar-ajari kami supaya kami mengerti akan firman-Mu. Taruhlah apa yang ingin Engkau taruh di dalam hati kami masing-masing. Ampunkan segala dosa Bapa dan pelanggaran kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Pada hari ini kita akan membaca kembali firman Tuhan dan sedikit kita mengingat tentang di video yang lalu orang kaya sukar masuk kerajaan Allah, atau kalau di Matius dia judulnya itu adalah orang muda yang kaya. Intinya pokoknya orang kaya itu dia sangat sulit untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena si orang pemuda ini dia lari-lari katanya bertemu dengan Tuhan Yesus dan mengatakan, "Guru, apa yang harus aku lakukan untuk mendapatkan kerajaan sorga?" Kemudian Tuhan Yesus menjawab, "Patuhilah atau firman Tuhan atau hukum Tuhan, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengambil hak orang, terus hormatilah ayahmu dan ibumu dan sebagainya itu." Katanya itulah yang harus kamu turuti. Kemudian si pemuda ini mengatakan, "Itu semuanya saya sudah lakukan semasa muda." Ibaratnya dari muda dia sudah melakukan. Artinya orang ini bukan orang yang jahat. Artinya orang ini adalah orang yang benar-benar baik, orang yang diberkati, orang kaya. Bahkan sampai dia pun sudah mempunyai begitu banyak harta. Dalam arti kata beginilah, dia sudah melakukan pekerjaannya dengan baik. Jadi orang ini bukan orang yang maksudnya sembarangan gitu, bukan yang pemalas. Dia kerja keras artinya. Karena dia kaya, dia banyak duit. Kemudian dia juga keluarganya terpandang, dalam arti orang tuanya dia hormati, ya semuanya dia buat, makanya dia diberkati. Pada saat dia mengatakan hal semuanya itu, Tuhan gak ada bilang, kamu bohong, bukan. Tapi Tuhan memandang dia dengan kasih, si pemuda ini. Artinya, apa yang dilakukan, apa yang dijawab si pemuda ini adalah tepat, benar. Dia melakukan firman Tuhan. Jadi, Tuhan hanya bilang hanya satu yang belum katanya. Juallah segala milikmu, harta bendamu, dan bagikanlah kepada orang miskin. Kemudian si pemuda ini hatinya bersedih karena hartanya banyak katanya. Jadi intinya kita untuk diri kita saja, kita kerja keras, kita melakukan ini dan itu, kita hormat orang tua, ternyata itu pun belum cukup. Kenapa? Kalau kita mempunyai harta juga, ataupun apa saja yang kita miliki, ya, kalau kita hanya nunggu kaya, kita nggak akan bisa bantu orang. Karena pasti akan ada kebutuhan ini dan itu. Tapi di sini, seperti aku bilang, pengetahuan apa saja kalian misalnya bisa pelajaran A, B, C, kemudian ada yang memerlukan bantuan kalian bisa mengajari orang tersebut dengan cuma-cuma tanpa harus meminta imbalan. Itu juga salah satu keinginan daripada firman itu sendiri, atau kasih itu sendiri. Dan itu menyenangkan hati Bapa. Karena kita saling berbagi, kata Tuhan. Kita saling memberikan apa yang kita bisa, ya. Bukan hanya uang saja, bukan hanya materi, tetapi
pendapat kita, informasi apa yang kita tahu, ya, pelajaran apa yang kita tahu, kita bisa share kepada orang-orang yang membutuhkan. Di sini dikatakan lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga. Tetapi di sini ditekankan juga kalau kita mau nunggu-nunggu kaya kita nggak bisa bantu orang. Prinsipnya adalah membantu orang apa yang kita bisa. Contohnya kita mendoakan orang saja, memberikan informasi saja, itu juga adalah hal yang lebih baik. Jadi bukan harus kita kasih uang juga, kita bisa bantu informasi, kita bisa bantu sesuatu hal yang bukan hanya materi. Itu menyenangkan hati Tuhan karena segala sesuatu yang kita lakukan turut kehendak Tuhan, baik, positif, itu pasti berasal daripada Tuhan. Tetapi segala sesuatu yang jahat, negatif, itu berasal dari si jahat. Kita lanjutkan firman Tuhan. Ayatnya ini sama juga ya di Lukas sama Matius, Markus, Lukas ya. Aku baca yang di Matius saja ya. Kalian bisa baca yang di Markus dan Lukasnya. Ayatnya di Markus 10 ayat 28 sampai 31. Kemudian Lukas 18 ayat 28 sampai 30. Kemudian yang aku baca di sini adalah Matius 19 ayat 27 sampai 30. Upah mengikut Yesus. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi, apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut Aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Jadi inilah bagaimana tentang firman hari ini. Jadi Petrus itu memang selalu sepertinya banyak sekali berperan karena selalu membicarakan tentang Petrus, maksudnya dia selalu kayaknya di antara murid itu ya, setauku dalam bacaan ini ya, nama Petrus terus, ibaratnya dia aja yang aktif gitu, yang cepat gitu kalau apapun baik dari yang baik ataupun enggak, dia selalu menonjol di antara yang ke-12 murid ini ya. Tetapi kembali lagi di sini dikatakan bahwasanya Petrus ibaratnya seperti menanyakan, apa untungnya kami mengikut Engkau, katanya sama Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengatakan, di sini udah jelas tadi yang aku baca ya. Katanya makanya di sini Tuhan Yesus memilih murid-muridnya adalah 12 orang. Jadi 12 orang itu pas suku 12 Israel juga, dan di situ pada saat nanti katanya penghakiman, kesudahan, atau kita bilang juga kiamat, disitulah nanti murid-murid Tuhan Yesus akan menghakimi ke-12 dari suku bangsa Israel. Jadi mereka akan membantu Tuhan Yesus nanti pada saat penghakiman. Kemudian katanya lagi juga di sini bukan hanya bagi orang atau bagi murid Yesus saja ya, tetapi di sini bagi setiap orang yang karena namaku katanya meninggalkan rumahnya, meninggalkan keluarganya ya, meninggalkan orang tuanya, kakaknya, abangnya, adiknya, anaknya, dan siapapun juga, katanya di sini dia akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi bagi kalian yang baru masuk Kristen, atau bagi kalian yang baru kenal Tuhan Yesus, kalian dianiaya, kalian diperlakukan tidak baik, bersabarlah. Karena janji Tuhan ini pasti, karena janji Tuhan ini hidup. Kita bertekun, kata Tuhan. Tidak mudah, tetapi bagi kalian yang memang benar-benar sudah dipanggil oleh Tuhan, tekun saja.
Memang terkadang memang agak sulit, tapi kembali lagi aku ingatkan, pada saat kalian terpuruk, cari Tuhan, berdoa padanya, kapanpun, dimanapun. Kalau kalian merasa kesepian, kalian merasa tersakiti, kalian merasa marah, sakit hati, terpuruk, dan sebagainya, cari Tuhan, berdoa padanya, berkomunikasi kepadanya. Karena dengan itu kita dikuatkan. Seperti kita kayak habis baterai, ingat aja cas. Jadi doa itu berkomunikasi dengan Tuhan cas aja. Kalian kalau selalu dilakukan seperti itu ya, kalau kita selalu melakukan itu, cas baterai ya, kita isi semua dengan firman Tuhan, kita isi terus ya, kita isi terus, hati kita juga akan lama-lama akan terpenuhi oleh Roh Tuhan, penuh kasih. Karena percayalah, firman ini firman yang hidup, bukan ecek-ecek. Firman ini adalah firman yang hidup. Karena janji Tuhan itu bukan juga janji yang kosong ya. Janji Tuhan itu adalah janji yang hidup, penuh hikmat, kedamaian, yang memang membuat kita itu berarti. Jadi jangan pernah takut bagi kalian yang baru kenal Tuhan Yesus ya, baru kalian terpanggil sekarang, tetap berdoa. Banyak memang akan terjadi yang namanya penganiayaan bagi kalian, dalam arti mungkin yang aku banyak dengar kalau dari agama yang lain ke Kristen ya, mengenal Yesus, selalu yang aku dengar keluarganya tidak suka. Aku juga nggak ngerti, aku juga nggak paham ya. Kadang beginilah, ada orang yang tadinya jahat sekali, tiba-tiba dia mengenal Tuhan Yesus menjadi baik, tetapi malah keluarganya nggak suka sama dia. Bingung, jadi kita kadang-kadang bingung, kenapa orang lebih suka dia jahat, tapi pada saat dia masuk Kristen dan dia sudah berubah, tapi malah dimusuhi sama keluarganya. Harusnya kalian yang keluarganya, misalnya salah seorang dari keluarga kalian menjadi Kristen dan dia berubah dari tadinya brutal, jahat, menjadi baik, harusnya kalian buka matanya gitu loh. Dibuka matanya, dibuka pikirannya. Masa kalau sudah dari yang jahat ke yang baik, mengenal Tuhan Yesus, dengan hanya dia bilang aku menjadi pengikut Kristus, aku menjadi Kristen, kemudian seluruh keluarganya membenci, seluruh keluarganya memusuhi, bahkan ada yang kadang-kadang mengatakan dia najis dan kafir. Kalau aku mau bilang, coba kalian di sana, coba merenunglah. Apakah kalian suka dengan yang namanya orang itu jahat terus, tapi kalau dia masuk Kristen dia berubah jadi baik, jadinya lebih baik dia jahat itu, apa bagaimana seperti itu? Jadi kalau bagi kalian yang di sana mendengarkan videoku ini, coba direnungkan kembali. Seperti aku bilang juga, cari Tuhan, cari kebenaran, bukan pembenaran. Karena kalau misalnya kita mencari pembenaran, kita nggak akan ketemukan yang namanya kebenaran. Jadi bagi kita di sini semua, siapapun kalian yang mendengarkan video ini, kalau kalian sudah dipanggil Tuhan Yesus, apapun yang terjadi, tetap pegang firman Tuhan, karena kata Tuhan, dia bilang apa? Kalian akan menerima kembali 100 kali lipat katanya. 100 kali lipat kalau kalian bertahan. Kalau kalian baca yang di Lukas itu, dia bilang bahkan di sini akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Jadi sekarang pokoknya kalian bertahan, karena ini janji Tuhan. Kalian bertahan katanya akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Jadi double. Jadi kalau kalian bagi yang baru mengenal Kristus, ya percaya sama Yesus, kalian akan diberkati berlipat ganda untuk zaman sekarang sebelum Tuhan datang, dan pada saat Tuhan Yesus datang, kalian juga mendapat hidup yang kekal. Makanya di sini justru yang terakhir ditekankan ini kepadaku, kepada orang-orang yang lahir di Kristen ya. Dia katakan di sini, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi terdahulu. Jadi justru orang yang Kristen lahirnya di Kristen, bahkan jadinya kita itu takut-takut juga kalau sudah dipilih Tuhan di Kristen tapi perlakuannya nggak baik. Nah itu tadi, jadi iman tanpa perbuatan adalah kosong katanya. Makanya dibilang di sini, lakukan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Bukan baca, bukan dengar saja, ya bukan lihat saja, tetapi melakukan juga.
Jadi firman itu dilakukan, bukan hanya dibaca, dihafal ya. Semoga firman ini menjadi perenungan kita sebelum tidur dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan atas kasih setiamu pada malam ini Bapa. Malam ini adalah malam hari Sabat-Mu. Kiranya Engkau berkati ya Bapa, dan kiranya malam hari Sabat-Mu ini adalah malam berkat. Ya Bapa, Engkaulah ya Tuhan yang menyertai kami semua. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu juga, di mana Engkau berjanji akan memberkati kami yang percaya kepadamu, di mana kami akan mendapat lipat kali lipat berkat-berkat-Mu pada saat kami memang sepenuhnya bersamamu. Bagi orang-orang yang baru mengenalmu Bapa, Engkau berjanji bahwa Engkau akan memberkatinya pada saat ini dan pada saat akan datang di mana kiamat atau kesudahan atau akhir zaman, pada saat penghakiman, mereka juga akan bersama-sama dengan Engkau dan bersama-sama di surga menikmati kekekalan itu. Bapa di sorga, sepanjang malam dan sampai besok dan sampai kedatangan-Mu yang kedua kali, Engkaulah yang menjaga kami, Engkaulah yang melindungi kami Bapa. Hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Terima kasih sudah mendengar firman ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Sabat. Amin.